Di balik produktivitas industri manufaktur, ada tanggung jawab besar terhadap lingkungan. Inilah realita AMDAL, suara pekerja dan masyarakat. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut AMDAL adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dampak besar dan penting dari suatu proyek yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. AMDAL dilakukan sebagai dasar untuk menentukan apakah proyek tersebut layak untuk lingkungan atau tidak. Tujuan AMDAL yaitu untuk dapat mempertimbangkan aspek lingkungan mulai dari tahap perencanaan sehingga jika dampak negatif bisa dikurangi atau dicegah. Dengan adanya AMDAL, kegiatan proyek dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu, mencemari lingkungan. Baik, terima kasih dan selamat siang. Mohon izin Mas, saya Delvananda Pratama Rozak dari mahasiswa magang Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin mewawancarai mengenai analisis dampak lingkungan. Sebelumnya, Mas boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Oh ya, perkenalkan, nama saya Sigi Andrianto sebagai karyawan HKSIS. Di sini saya menjabat sebagai QHSSE Office. Oke, baiklah. Salam kenal kembali dari saya. Mohon izin ya Mas, kami mewawancarai mengenai analisis dampak lingkungan terkait yang ada di proyek Plan HKSIS ini. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Mas untuk penanganan dari limbah yang ada di proyek ini? Untuk limbahnya boleh diberitahukan ada jenis limbah apa aja di sini, Mas? Limbah di Prekes HKSIS ini ada 3 macam. Pertama ada besi, ada beton, dengan ada pipa. Itu aja. Terus penanganan mulai dari limbah besinya. Limbah besi dimasukin ke dalam drum yang potongan kecil, terus dirapiin pada tempatnya yang telah disediakan. Untuk limbah beton sisa dari Prekes itu diambil dan ditampung ke jalan-jalan yang ada pada Prekes untuk akses supaya nggak ada yang becek lagi. Untuk limbah pipa kami sudah menyediakan untuk pembuangannya. Cukup. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Mas mengenai apakah ada kendala dari limbah-limbah yang ada di proyek ini? Untuk sementara 3 limbah itu nggak ada kendala karena masih bisa dikondisikan dan dimanfaatkan. Oke. Selanjutnya bagaimana progres ke depannya terkait pengelolaan limbah ke depannya Mas? Pengelolaan limbah ke depannya sama seperti di awal. Kalau untuk besi ini kan relatifnya apa? Besi ini bisa kita gunain lagi, bisa kita gunain untuk setek atau untuk disimpan kirim ke pusat. Kalau untuk limbah beton karena memang sisa itu kita bisa buat tambal jalan. Yang gak bisa kita gunain sama sekali itu limbah pipa, makanya dibuang. Kita buatkan lubang yang sebesar 2 kali 2, lebarnya 2 meter juga, itu ditimbun ke dalam situ. Supaya apa? Supaya nggak ada tumpukan yang ada di Plan Prekes ini. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya Mas dan terima kasih untuk bersedia diwawancara untuk materi analisa mengenai dampak lingkungan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Mas Sigit. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas, sebelumnya perkenalkan saya Putri Fadila selaku mahasiswi magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya sedang bersama dengan pelaksana lapangan. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Selamat sore semuanya. Saya Ari Permana. Saya dari tim HKSIS Prekes dan saya di sini bertugas sebagai pelaksana produksi. Dan hari ini mungkin sangat luar biasa, saya kedatangan teman-teman sekalian dari Sriwijaya ya. Baik Mas, di sini saya ingin bertanya terkait AMDAL. Menurut Mas Ari sendiri,
apakah proyek industri di sini berdampak terhadap lingkungan sekitar, contohnya kepada masyarakat ataupun pekerja? Kalau saya pribadi sejauh ini sampai dengan di perusahaan yang sekarang di HKSIS ini, saya rasa kalau berbicara dampak terkait lingkungan, mungkin dampaknya lebih ke positif ya. Karena kenapa positif? Saya rasa satu, kita dapat memperkerjakan dari warga-warga lokal yang mendekati proyek ya kan. Keduanya mungkin dari situ juga ada pendapatan-pendapatan lain yang dari eksternal, seperti yang dari material ketika kita nyari consumable material ya kan, ataupun lain-lain. Yang jelas menurut saya kalau dari secara negatifnya mungkin itu hanya terkait kebersihan, limbah dan lain-lain, mungkin itu yang bisa masih kita tolerir, antisipasi sebagaimana mestinya secara teknis si unit produksi kayak gitu. Menurut Mas sendiri itu bagaimana cara penanganan dari masalah-masalah yang Mas sendiri sebutkan tadi? Ya, untuk di internal, di area produksi, kalau memang ada yang mau kontribusi, saya rasa tidak ada batasan. Mau itu tenaga ahli ataupun tidak, saya welcome saja, karena itu bisa bergabung di sini. Saya sudah alhamdulillah bisa berkontribusi dengan baik dengan warga lokal. Dan untuk hal-hal yang eksternal, mungkin itu bisa kita antisipasi dengan kita berkolaborasi di semua lini ya kan, baik itu humas maupun pemerintah desa setempat, kita kasih tahu lokasi-lokasi yang potensi terjadinya pembuangan limbah dan lain-lain, tapi antisipasinya tetap bukan memanfaatkan eksternal, itu dari internal kita sendiri yang memang itu sudah jadi tanggung jawab dan ruang lingkup kita menjaga supaya itu tidak ada keluar daripada lokasi proyek itu sendiri. Oke, baik Mas. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Mas, apa harapan dari Mas Ari sendiri selaku pelaksana proyek di sini untuk kedepannya? Ya, harapan saya ya semoga saja semua bisa lebih baik dalam hal meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam bekerja, terutama dalam aturan-aturan pekerjaan itu yang lebih ditingkatkan. Yang kedua, dalam area yang harus kita perhatikan betul, sehingga antara eksternal dan internal kita itu bisa balance, sama-sama berkontribusi dengan baik, dengan harapan kita bisa menciptakan individu-individu yang memang bekerja itu bukan karena kapasitas, tapi kita lebih tahu ibaratnya kualitas kita ke depannya supaya jadi pekerja yang bisa sesuai dengan harapan perusahaan-perusahaan ini, yang memang dengan harapan kedepannya itu bisa lebih baiknya gitu sih. Seperti itu ya Mas. Baik Mas, terima kasih Mas atas waktunya. Siap. Oke Mas, perkenalkan saya Karisma Diva, mahasiswi magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Dengan Mas siapa kalau boleh Mas? Nama saya Lili Krianto sebagai teknisi lapangan. Sebagai teknisi lapangan, Mas. Di sini Diva ingin mewawancarai Mas mengenai AMDAL, beberapa pertanyaan. Boleh kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Mas. Pertama, Mas kan di sini sebagai teknisi lapangan ya di laboratorium gitu. Oke. Nah, apa saja sih Mas jenis limbah yang ada di sini Mas? Kalau di sini jenis limbahnya sih cuma beton. Nah, untuk penanganan sendiri untuk jenis limbah itu dialihkan kemana ya Mas? Kalau kita di sini tuh dialihkan ke ngecor di sekitaran batching plant. Jadi itu kita pindahkan ke sini biar lokasi batching plant itu tidak becek, terus tidak berdebu. Oke Mas. Jadi limbah beton ini dimanfaatkan ya Mas untuk menutupi jalan di sini agar tidak berdebu. Berarti dampak lingkungan itu juga bagus ya Mas. Nggak ada dampak yang bikin masyarakat tuh nggak nyaman gitu ya Mas. Oke, makasih Mas. Oke, ya, mungkin itu aja ya Mas pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Mas untuk waktunya. Sama-sama. Izin ya Pak, memperkenalkan diri. Nama saya Siti Balkis. Saya mahasiswi magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Wahyudi. Saya asli Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dan saya juga asli masyarakat Desa Gajah Mati. Izin untuk mewawancarai Bapak ya tentang AMDAL.
Apakah dengan adanya proyek industri ini membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, Pak? Terkhusus bagi saya, karena di sini kan ada proyeknya Hakasis. Ya, dengan adanya proyek ini membuka lapangan kerja dan membuat seluruh masyarakat Gajah Mati merasa adanya PT di sini mendapatkan tempat kerja yang layak dan tidak perlu mencari kerja jauh-jauh seperti merantau kemana-mana gitu kan. Itu pun terkhusus saya, ya alhamdulillah banget seperti saya. Ada nggak Pak keluhan masyarakat terhadap Bapak sebagai selaku keamanan? Kalau masalah keluhan dari masyarakatnya sih sejauh ini sih belum ada. Tapi kan kita kan nggak tahu, namanya masyarakat nggak tahu ke depan kayak mana. Ya, betul. Hati masyarakat itu kita nggak perlu tahu. Ya mungkin rambut memang sama hitam, tapi pemikiran kan caranya beda. Kalau menurut Bapak gimana sebagai selaku? Kalau menurut saya selaku mewakili masyarakat Desa Gajah Mati, mungkin dari sini ke depan sampai proyek ini selesai, saya berani menjamin nggak ada ribut dari masyarakat ataupun keluhan ataupun gitu. Yang pastinya ya yang nggak diminta, hal-hal yang nggak diminta lagi gitu kan. Aja sih. Baik, terima kasih ya Pak atas infonya. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Delvananda Pratama Arozak dari mahasiswa magang Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya izin mewawancari Bapak mengenai AMDAL terkait dari adanya proyek di sini. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Azari. Oke. Bapak di sini selaku masyarakat asli dari sini Pak? Aku aslinya bukan, cuma Ya. aku lama di sini. Oke, baik Pak. Ya. Langsung aja ya Pak. Saya meminta pendapat Bapak bagaimana dampak yang Bapak rasakan dengan adanya proyek di lingkungan sekitar Pak, terutama untuk mewakili masyarakat, dan dampak apa yang dirasakan? Tapi ada yang keluar nggak? Belum ada ya Pak? Belum. Jadi tidak terlalu berdampak Nggak. ke lingkungan sekitar ya Pak, karena cukup jauh dari Iya. pemukiman juga. Kalau untuk orang sekitar di sini Pak, maksudnya orang proyek ini gimana Pak? Oh, kalau masyarakat juga udah kati keluar, apalagi yang punya perusahaan lah kati juga keluar. Oke. Ya. Ya kan debu-debu ini ya beda kan, debu ini yang ini semen. Kalau kami juga aspal juga kan debu juga. Iya. Nah, tidak kati masalah, masyarakat juga udah kati masalah. Kamu baik debunya, kamu baik AMP kami itu coba yang ini debu semen, kami debu batu. Kamu baik debu. Ya, tapi Dekati keluar masyarakat. iya, Ya, ya, berarti dari masyarakat juga mendukung proyek ini Ya, karena membuka lapangan pekerjaan ya. tadi ya Pak. Paling itu paling senang masyarakat. Kita buka lahan, sudah itu jalan tol. Dekati keluar untuk masyarakat. Terima kasih ya Bapak. Iya. AMDAL bukan hanya kewajiban administratif, ia adalah jembatan antara industri dan alam, antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Mari dukung proyek berkelanjutan dengan mendengar suara lingkungan, karena pembangunan yang baik tidak hanya memproduksi, tapi juga melindungi.